wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Ya, baiklah, Ibu, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di rumah Ibu Bunu sebagai KTM dalam rangka melanjutkan sesi pertemuan kita, yaitu pertemuan P2K2. Jadi di sini Bu, sebelum kita memulai daripada acara kegiatan kita pada sore hari ini, kita coba untuk berdoa dulu ya Bu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, doa dengan menundukkan kepala saja, tidak bersuara ya Bu ya. Ya baiklah, doa mulai. Doa selesai. Ya, baiklah ibu-ibu, di sini kemarin masih ingat tak untuk materi kita yang sampai kemarin, yaitu yang pertemuan kita di bulan kemarin dengan bagaimana cara ibu hamil mengakses layanan kesehatan yang tepat. Kira-kira masih ingat tak Bu? Alhamdulillah ya. Nah, jadi ulas lagi untuk review materi kita yang pertemuan kita bulan kemarin itu adalah bagaimana cara ibu hamil mengakses layanan kesehatan yang tepat. Jadi di sini kita jawab Bu dengan cara yaitu memeriksakan kesehatan ibu hamil ke posyandu atau puskesmas terdekat dan juga ikut melaksanakan arahan atau pelajaran dari pertemuan kelompok P2K2. Nah seperti itu Bu ya. Oke Bu, sekarang kita lanjut ke materi kita, yaitu modul 3 dengan pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil ya Bu ya. Nah di sini kita masuk ke sesi 3 ya Bu ya, yaitu mendukung perawatan sehari-hari bagi ibu hamil Bu ya. Nah jadi di sini Bu, sekarang saya jelaskan dulu ya Bu ya, apa itu pencegahan dan penanganan stunting. Nah sekarang stunting itu apa? Ada yang tahu nggak Bu? Ya. Nah ya di sini saya jelaskan Bu ya. Terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi Bu ya. Di sini pengertian stunting itu adalah yaitu kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini ya, atau masa balita yang berdampak kepada anak pada perkembangan otak dalam waktu dan jangka panjang. Jadi Bu, kalau mereka telah mengalami stunting dari janin, maka dia akan berdampak Bu setelah dia melahirkan sampai dengan dia tumbuh berkembang, itu akan berpengaruh semuanya Bu, dari kecerdasan, dari fisik, mental, itu akan berpengaruh Bu. Ya itu Bu ya, jadi paham Bu ya. Nah jadi di sini saya ulangi lagi Bu bahwa kita masuk ke sesi 3, yaitu mendukung perawatan sehari-hari bagi ibu hamil Bu ya. Jadi untuk mendukung perawatan sehari-hari bagi ibu hamil itu Bu ada 3M Bu ya, ada 3M. Nah, apa sih Pak 3M itu? Nah, di sini saya jelaskan Bu ya, bahwa M yang pertama itu adalah mendukung ibu hamil untuk makan sehat dan bergizi seimbang. Jadi harus mengkonsumsi makan yang sehat dan seimbang Bu untuk mendukung ya. Itu M pertama Bu ya. Nah, sekarang M kedua Bu ya. Nah, M kedua itu adalah mendukung ibu hamil untuk menjaga diri dan istirahat yang cukup. Jadi kalau lagi masa hamil, jaga dirinya Bu, baik pun di kamar mandi, hati-hati, jangan terpleset, dan juga tidurnya tidak boleh berlalu. Itu Bu maksudnya Bu ya. Nah itu M kedua Bu. Nah sekarang kita lanjut ke M ketiga. Nah di sini M ketiga itu adalah ibu mendukung kesehatan dan mental ibu hamil dan menyusui. Nah itu Bu ya. Nanti saya jelaskan lagi Bu, terinci kan. Nah jadi ada 3M ya Bu ya. Nah untuk M yang pertama tadi Bu, mendukung ibu hamil untuk makan sehat dan yang bergizi seimbang itu atau bagaimana Bu? Itu ada 6 poin Bu ya. Nah sebelum saya masuk ke 6 poin, untuk masalah penjelasan saya mendukung dan perawatan sehari-hari bagi ibu hamil dan masalah penjelasan saya tentang stunting tadi, kira-kira ada yang dipertanyakan enggak Bu? Saya Pak. Iya.
Ya, silakan Ibu Kuno. Apa yang dimaksud makanan yang bergizi seimbang? Oh ya, bagus Bu. Pinter pertanyaannya Bu ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus Bu ya. Nah, jadi di sini pertanyaan dari Ibu Kuno, apa yang dimaksud dengan makanan yang bergizi dan seimbang? Di sini saya jawab Bu ya. Yang pertama, makanan yang seimbang itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat Bu. Karbohidrat itu contohnya kita jelaskan Bu ya, seperti beras itu mengandung karbohidrat Bu, jagung dan gandum, ubi-ubian itu mengandung karbohidrat. Jadi penting untuk kesehatan kita. Selanjutnya yang kedua mengandung protein Bu, protein hewani ya. Nah, seperti ayam hewani kan, telur, ikan itu mengandung hewani. Ya. Nah, atau kalau oh Bu, misalnya Pak saya nggak mampu beli ayam misalnya, itu bisa kita ganti dengan tahu dan tempe, itu juga ada mengandung protein Bu ya, bisa kita ganti Bu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah protein nabati namanya. Nah, protein nabati ini Bu ya telah mengandung kandungan dalam seperti sayur-sayuran Bu, dan buah-buahan, juga susu itu mengandung protein nabati namanya. Jadi itu Bu ya. Nah, mungkin jelas Ibu Kuno? Ya, terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Kuno dong, ada pertanyaannya. Oke, kalian biar semangat temuan kita sore hari ini, kita adakan stripping dulu ya. Ya, dengan masih ingat Ibu kemarin bulan kemarin untuk tepuk semangatnya. Masih ingat, kita coba ya Bu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Iya, tepuk tangan untuk kita semua Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu ya. Saya lanjutkan ke materi saya tadi, yaitu M yang pertama, yaitu mendukung ibu hamil untuk makan sehat dan bergizi seimbang. Itu ada 6 M Bu ya, 6 poin, bukan 6 M ya. Jadi ada 6 poin. Yang pertama itu makan bersama keluarga dan merasakan suasana yang menyenangkan Bu. Itu poin pertama ya, yang harus kita cara mendukung ibu hamil untuk makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kedua, poin yang kedua adalah makan yang bergizi seimbang. Dalam hal ini adalah 4 sehat 5 sempurna Bu, yang mengandung protein tadi seperti daging, sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya M yang ketiga, menyediakan air hangat untuk ibu hamil Bu. Untuk apa Pak air hangat? Nah, air hangat itu Bu, maksudnya hangat-hangat kuku Bu ya, bukan hangat mendidih. Hangat kuku itu Bu, kita kompres ke punggung ibu hamil, kita kompres, kan itu kan akan membuat ibu yang sedang hamil itu akan relaksasi, akan merasakan ngilu, pegel, itu akan tertolong, akan membantu, sangat membantu Bu dengan air hangat atau air kompres hangat itu Bu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya M yang ke 4 itu menyiapkan buah-buahan untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil itu Bu di rumahnya itu kalau lagi santai itu ibu harus ada terus cukup buah-buahan, minimal seminggu sekali harus ibu mengonsumsi buah-buahan, karena bayi itu butuh nutrisi di dalam kandungan ibu, seperti itu. Nah, yang kelima, memberi ibu hamil pada saat menemani ibu hamil pada saat aktivitas lagi bersantai, berduduk, mengajak ngobrol. Jadi ibu hamil itu kan Bu, dia merasa semangat, dia merasa senang terus, bahagia. Karena ibu hamil itu Bu, kadang-kadang kadang berubah pikirannya, semuanya rasa takut, rasa cemas. Yang terakhir Bu, membatasi makanan yang siap saji. Jadi ibu hamil itu Bu, dikurangi makanannya atau bahkan di stop dulu selama kehamilan, nanti berpengaruh pada janin yang dikandungnya Bu. Apa Pak makanan siap saji? Makanan siap saji itu yang cepat, yang praktis, yang mudah dimasak. Seperti apa? Mie instan Bu,
nggak boleh Bu ya, disetep dulu makan yang seperti itu. Ya. Seperti makan lauk, sardines itu nggak boleh dulu Bu ya, disetep dulu. Ya seperti minuman kaleng itu nggak boleh Bu, selama ibu hamil ya. Tolong dijaga itu Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, itu untuk M yang pertama. Selanjutnya M yang kedua yaitu mendukung ibu hamil untuk menjaga diri dan istirahat yang cukup. Itu ada 6 poin juga Bu. Yang pertama poinnya adalah membatasi ibu untuk menjaga memotivasi ibu untuk menjaga kebersihan Bu. Iya. Ya, jadi memotivasi artinya mengingatkan. Oke, ya itu jadi poin yang kedua tadi ada 6 juga yaitu memotivasi ibu hamil untuk menjaga kebersihan, baik lingkungan, diingatkan selalu mencuci tangan seperti itu. Yang kedua menyediakan alat kebersihan seperti alat cuci tangan, sabun, ya, dan pakai air mengalir. Selanjutnya menemani ibu hamil berolahraga ringan Bu, ya, temani dengan bapaknya pagi-pagi. Jalan kan, jalan kaki. Biasanya kakinya itu kan kalau di bawah relaksasi, dia akan lebih memudahkan nanti pada saat persalinan ya. Selanjutnya meringankan tugas ibu di dapur. Jadi bapak-bapaknya mudah-mudahan di rumah mengerti pada saat istri lagi hamil, membantu pekerjaan istri, ya, baik pun menyuci, menjemur pakaian itu Bu ya, sebaiknya seperti itu. Selanjutnya jika terjadi masalah pada ibu hamil segera membawanya ke fasilitas kesehatan Bu. Seperti kita ini kan ada puskesmas, kita ada, atau kalau ke puskesmas itu kan ada bidan. Ibu ibu lagi sedang tak sanggup berjalan ke tempat bidan, ya mungkin kita bisa undang bidannya ke rumah kita Bu untuk memberikan pelayanan kesehatan dan untuk memastikan bahwa kandungan ibu itu aman dan sehat Bu ya. Nah yang terakhir Bu adalah M yang ketiga tadi Bu, yaitu mendukung kesehatan dan mental ibu hamil serta mengkonsumsi makanan yang seperti itu Bu. Nah jadi di sini yang pertama adalah memberi perhatian yang cukup agar ibu hamil merasa nyaman, seperti dimotivasi ya, disanjung, jangan ibu hamil dimarahi, dibentak oleh bapaknya tuh ya. Jadi itu berpengaruh dengan mental ibu, dia akan merasa cemas, takut begitu. Dan kedua memberikan informasi yang positif jika ibu hamil merasa sedih. Kan ibu hamil tubuh kadang-kadang punya perasaan sensitif ya, berupa aku sedih, kakek takut, mana melahirkan kakek anak sare, banyak itu kan support. Nah ibu motivasi suaminya itu, mas aku insya Allah ada pengertian, datang ibu, tak apa-apa, tenang saja, mudah-mudahan gak ada apa-apa, ibu sehat kok, ibu normal kok. Untuk biayanya kita ada Bu, jangan takut. Nah kan jadi ibunya jadi semangat Bu, seperti itu ya. Nah selanjutnya tidak mencela, kamu marahi, mengejek, misalnya pada saat istri kita itu kan kadang kalau hamil badannya melar, kakinya gemuk, misalnya nanti ditengok kapan ibu ini selamanya langsing kan mau hamil gemuk kan, si gendut misalnya nggak boleh seperti itu, harus dimotivasi Bu ya. Nah dan tidak boleh dibentak dengar tadi. Selanjutnya sering membelai dan mengelus serta memberi masukan Bu. Jadi kalau nggak lagi bersantai, lagi bersama istri di rumah, nggak ada kerjaan, sekali dibelus Bu. Kalau istri itu yang hamil itu nggak apa-apa, dibelus ya, diajak bicara bagus, diajak bicara, dinyanyikan sholawat dan lain sebagainya. Selanjutnya mengantarkan ibu hamil ke layanan kesehatan minimal sebulan sekali kita periksakan untuk memastikan kesehatan dan meminta vitamin kepada fasilitas atau pelayanan kesehatan terdekat. Mungkin seperti itu Bu ya. Mungkin inilah ulasan masalah materi kita, yaitu mendukung dan perawatan sehari-hari bagi ibu hamil. Nah dari sekian penjelasan saya Bu, kira-kira ada yang perlu ditanyakan Ibu? Ada yang kurang jelas? Ya oke, silakan Ibu Ike. Apa dampak dari stunting? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Oke, saya jawab Bu ya. Jadi dampak dari stunting itu Bu sangat banyak sekali Bu. Karena kalau dia anak itu mengalami stunting, maka dia akan sulit berkembang Bu. Dia akan kekurangan gizi. Nanti dia lahirnya akan kecil, tidak sesuai dengan perkembangan atau pertumbuhan seusia anak yang lain. Seperti itu Bu, badannya akan cenderung pendek. Pola pikirnya juga akan lemah Bu. Seperti itu kalau dia
mengalami stunting Ibu, seperti itu kan. Jadi makanya kita penting sekali menjaga anak kita, menjaga pola makan yang cukup bergizi zat dan seimbang agar anak kita tumbuh berkembang sehat, cerdas, daya pikirnya juga nanti bisa berkembang, bisa maju, akhirnya bisa menjadi generasi penerus dan kebanggaan kita Bu. Anak kita kalau pintar dari kecil Bu, insya Allah kedepannya gizinya cukup, dia akan cerdas, dia akan menjadi kebanggaan kita. Nanti dia melok pekerjaan kemana, masuk polisi, masuk tentara, dia akan mudah kalau dia sudah pertumbuhannya badannya sehat, cerdas, seperti itu Bu. Jadi masa depan kita dia Bu, kalau kita dampaknya dari menjaga makan pola makan yang sehat dan bergizi tadi Ibu, seperti itu. Gimana Ibu, itu jelas? Iya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Oke Ibu, untuk lebih semangat untuk pertemuan kita pada hari ini, saya rasa cukup sampai di sini Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jadi kesimpulannya adalah Ibu-ibu sekalian, penting, sangat penting sekali untuk menjaga pola makan yang sehat, yang bergizi dan seimbang agar janin dan anak kita terhindar dari stunting Bu, seperti itu ya. Mudah-mudahan ilmu yang telah saya sampaikan pada Ibu pada hari ini bermanfaat dan diterapkan untuk kehidupan di rumahnya sehari-hari Bu ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Salam untuk bapaknya di rumah Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bu, saya minta kita mengadakan teguh di dua kedua Bu ya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini Bu ya. Ya, saya mulai 1, 2, 3. Teguh di dua kedua. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, tepuk tangan kita semua Bu. Ya, oke Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.